Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang cerita anak. Kelompok kami beranggotakan Indah Munawaroh, Insan Kumilariadi, Nur Faiza Kusumaningrum, dan Acing Hoirunisa. Di sini kami akan membahas beberapa poin tentang cerita anak, yaitu yang pertama ada pengertian cerita anak, hakikat cerita anak, jenis-jenis cerita anak, dan yang terakhir yaitu ragam cerita Nodulhead. Yang pertama yaitu pengertian cerita anak yang akan disampaikan oleh Nur Faiza Kusumaningrum. Yang pertama yaitu ada pengertian cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak yang dimana pengertiannya yaitu karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak-anak, yang mana isinya itu sesuai tingkat perkembangan intelektual secara emosi anak. Cerita anak ini bisa juga digunakan sebagai hiburan maupun untuk memberikan anak pendidikan moral. Yang pertama yaitu pengertian cerita anak menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Nurgianto, 2005 halaman 217. Cerita anak ini merupakan karya sastra anak berupa prosa yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu yang dialami seseorang, ataupun dapat berupa imajinasi yang mengisahkan dunia anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian cerita anak menurut Rampan. Rampan dalam Sugiantoro. Nah, cerita anak ini merupakan cerita yang sederhana namun kompleks. Kesederhanaan tersebut ditandai dengan syarat wacana baku serta kualitas yang tinggi, akan tetapi tidak rumit ataupun ruwet, sehingga lebih komunikatif. Cerita anak ini adalah cerita yang harus menceritakan tentang kehidupan anak-anak dengan semua aspek yang mempengaruhinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cerita anak ini merupakan bacaan untuk anak-anak yang isinya itu kisah atau yang suatu cerita yang dapat menghibur serta sesuai tingkat perkembangan intelektual anak tersebut. Yang kedua mengenai hakikat cerita anak yang akan disampaikan oleh Insan Kumilariadi. Pembahasan yang kedua adalah hakikat cerita anak. Cerita anak dan cerita untuk anak itu berbeda. Cerita anak adalah cerita tentang kehidupan anak, baik suka ataupun dukanya dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan cerita untuk anak adalah cerita yang diperuntukkan bagi anak, baik cerita yang menyangkut kehidupan anak ataupun cerita yang tidak menyangkut kehidupan anak. Nah, contoh cerita yang menyangkut tentang kehidupan anak adalah cerita tentang binatang, cerita para tokoh yang berjasa bagi bangsanya, cerita tentang alam ataupun cerita tentang kepercayaan. Keduanya ini memiliki manfaat untuk pendidikan dan pembentukan pribadi anak.
Cerita anak merupakan salah satu bagian dari karya sastra. Cerita anak bukan sekedar bacaan anak-anak, akan tetapi memiliki manfaat yang besar bagi anak. Cerita anak dapat digunakan sebagai hiburan serta untuk memberikan pendidikan moral pada anak. Hakikat cerita anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya hakikat cerita anak adalah karangan imajinatif tentang kehidupan anak yang bermanfaat bagi pendidikan dan pembentukan pribadi anak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita anak yang akan disampaikan oleh Ajeng Hairunisa. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita anak. Yang pertama ada cerita jenaka, yaitu cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Contohnya yaitu cerita Si Kabayan yang berasal dari Sunda dan cerita Pak Banjir yang berasal dari Jawa. Yang kedua ada fabel, yaitu cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Contoh cerita yang paling terkenal yaitu Si Kancil dan Kora-Kora. Yang ketiga ada legenda, yaitu cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya yaitu asal-usul Danau Toba dan Candi Prambanan. Yang keempat ada mite, yaitu bentuk cerita yang menceritakan tentang hal-hal mistis atau gaib. Contohnya yaitu Nyi Roro Kidul dan juga ada Jaka Tarub. Yang kelima ada sage, yaitu cerita yang menceritakan kepahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur sejarah. Contoh cerita sage itu Lutung Kasarung dan ada juga Sangkuriang. Selanjutnya ada cerita rakyat, yaitu cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia yaitu cerita Timun Mas serta cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya ada dongeng, yaitu cerita khayal yang sulit dipercaya kebenarannya. Dalam dongeng disajikan hal-hal yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Contoh dongeng yang didongengkan kepada anak-anak itu biasanya bertema persahabatan atau kekeluargaan. Selanjutnya ada parabel, yaitu cerita rekaan. Parabel ini menceritakan sikap moral dan keagamaan secara tidak langsung, melainkan menggunakan perumpamaan ataupun perbandingan. Contoh parabel ini yang berhubungan dengan keagamaan itu cerita tentang kisah para nabi, seperti kisah Nabi Sulaiman yang dibakar tidak hangus atau tidak terbakar, dan ada juga cerita Nabi Musa yang tongkatnya itu bisa membelah lautan. Selanjutnya ada hikayat, yaitu sastra lama berbentuk prosa
menceritakan tentang kaum bangsawan, keluarga kerajaan, termasuk menceritakan orang-orang hebat, kepahlawanan, dan orang yang menderita. Contoh hikayat yaitu ada cerita Abu Nawas dan Amir Hamzah. Beliau adalah kaum bangsawan. Selanjutnya ada roman. Roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Contoh roman di sini ada cerita Si Jamil dan Si Johan, karya Merari Siregar. Lalu selanjutnya ada novel, yaitu cerita panjang yang terangkai dari cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekitarnya dan menampilkan watak serta sifat setiap tokohnya. Contoh novel bagi anak-anak itu biasanya yang dibaca adalah novel Laskar Pelangi. Dan yang terakhir ada cerita terbingkai, yaitu jenis cerita fiksi yang di dalamnya terdapat lagi cerita yang lain. Contohnya itu kisah 1001 malam. Yang terakhir yaitu ragam cerita Noodlehead yang akan disampaikan oleh Indah Munawaroh. Baik, selanjutnya ragam cerita Noodlehead. Disebut cerita Noodlehead karena merupakan bagian dari semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini mengandung unsur komedi atau kelucuan, omong kosong, kemustahilan. Namun biasanya cerita ini mengandung unsur kritik terhadap perilaku manusia atau masyarakat. Anak-anak akan senang jika membaca cerita ini meskipun ia mengetahui bahwa cerita-cerita itu tidak akan mungkin terjadi di kehidupan nyata. Contoh-contoh dari cerita Noodlehead yang banyak kita temui di Indonesia, salah satunya yaitu cerita Si Kabayan, Lembai Malang, Pak Kadok, Pak Pandit, dan Pak Belalang. Selanjutnya, cerita Noodlehead adalah mengenai orang-orang yang baik yang mengambil nasihat secara harfiah untuk runutan mereka sendiri atau yang mencari penyelesaian yang paling rumit untuk masalah yang paling sederhana. Walau bagaimanapun, kadang-kadang mereka mungkin berakhir dengan keberuntungan atau kebodohan kebetulan. Oleh karena itu, cerita Noodlehead bertindih dengan penipu cerita, di mana Noodlehead sering menjadi tanda atau mangsa untuk penipu. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian itulah presentasi mengenai cerita anak dari kelompok 1 yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.